Lahab? Tahu tapi tidak kenal ya. Ya. Jadi Abu Lahab itu adalah salah satu keluarga masih dengan Rasulullah. Tapi meskipun keluarga, kalau tidak tersentuh yang namanya nur hidayah, maka Abu Lahab ini menentang. Sehingga oleh Allah pun Abu Lahab dibuatkan satu surat khusus, Pak, yang disebut surat apa? Al-Lahab. Kenapa kok dibuatkan surat khusus? Karena pernah suatu ketika Abu Lahab ini, ketika Rasulullah sedang berdakwah di tanah lapang, kemudian ngajak orang untuk menyembah Allah, maka kemudian si Abu Lahab ngomong dengan bangganya, bagaimana dengan menunjuk-nunjuk tangan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka kau Muhammad, celaka kau Muhammad, apa karena hal ini kau ngumpulin kami? Maka oleh Allah langsung dibalas dengan turunnya surat Al-Lahab, bukan Muhammad yang tabbat, tapi tabbat yada abi lahabiu wa tabb, celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Karena yang dibuat nunjuk-nunjuk Rasulullah adalah tangan. Meskipun yang celaka di Al-Quran disebut tangan, tapi yang masuk neraka adalah kesemuanya badan. Karena tidak mungkin orang masuk neraka tangannya tok, badannya tidak ikut. Ini kalau dalam bahasanya anak santri, itlaqul juz iradatul kul, mengatakan yang sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Maka ikut, Bu. Bukan hanya Abu Lahabnya yang ikut, friendshipnya ikut. Siapa friendshipnya? Teman tidurnya, Pak, istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang bawain kayu bakar. Karena sama-sama ikut mendorong untuk memusuhi Rasulullah. Bukan berhenti di sana, fashion-fashionnya dijelasin sama Al-Quran. Fi jidiha hablun nibmasa, di lehernya terdapat kalung yang terbuat dari api neraka. Saking hinanya Abu Lahab. Padahal, Bu, ya, Allah itu sebenarnya maha santun. Allah itu kalau mau menyebut orang yang durhaka kepada Allah, biasanya oleh Allah namanya disembunyikan di Al-Quran, kecuali orang-orang tertentu. Contoh Siti Zulaikha, seorang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita membaca Quran dari Fatihah sampai Anas, sampai teliti dengan teliti, pasti kita nggak akan pernah nemuin nama Zulaikha di situ. Yang ada cuma ada isim mausul allati, warawadathu allati huwa fi baitiha. Maka orang perempuan itu merayu si Yusuf, si Nabi Yusuf. Kenapa kok oleh Allah tidak disebutkan namanya secara jelas, hanya disamarkan? Alasan para ulama tafsir apa? Karena Zulaikha ini maksiat ke Allah, durhaka ke Allah, tapi masih malu-malu dan tidak bangga dengan kemaksiatannya. Apa buktinya, Ustaz, kalau dia tidak malu-malu, tidak bangga? Buktinya pintu istana waktu itu dikunci, Bu, 7 pintu, 7 lapis. Lah ini menunjukkan bahwa Siti Zulaikha ini masih malu-malu dan tidak bangga dengan perbuatan jeleknya. Beda kayak Abu Lahab. Abu Lahab itu durhaka ke Allah, maksiat ke Allah, tapi dalam rangka durhakanya itu takabur, Pak. Memang nentang, bukan karena faktor tidak bangga atau dengan faktor malu, tapi benar-benar bangga dengan kedurhakaannya. Maka oleh Allah pun namanya disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, bahkan disebutkan dalam satu surat khusus, yaitu Al-Lahab. Ini saja bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya, Abu Lahab yang sudah dienas masuk neraka itu pun masih mendapat keringanan siksa di hari Senin, Pak. Apa sebabnya? Karena pernah gembira satu kali ketika kelahiran Rasulullah. Itu pun gembiranya bukan karena ngakuin bahwa Muhammad itu Rasul, tapi hanya gembira bahwa alhamdulillah keponakanku wes lahir. Saking gembiranya sampai memerdekakan budak. Lah ini oleh Allah dihargai, Pak. Sehingga di setiap hari Senin di neraka nanti Abu Lahab dapat keringanan siksa, bahkan dari jari berjemarinya mengucur air, Pak, sehingga bisa minum. Kemudian dibuat syair sama para ulama syair, bagaimana? Idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada.
ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umri bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab yang sudah dienas masuk neraka saja masih dapat keringanan siksa di hari Senin, Mbak, karena faktor gembira, maka bagaimana dengan kita yang gembiranya bukan hanya ketika Senin saja, tapi setiap hari gembira dengan kelahiran Rasulullah, bahkan matinya pun mati dalam keadaan membawa tauhid. Alhamdulillahirabbil